Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih. Baik Bu, ini sesuai dengan janji kita kemarin, kita pada hari ini akan melakukan wawancara ya mengenai pengambilan keputusan yang berlanjut pendidikan. Ini terkait dengan tugas saya di JDP, yaitu mengenai demonstrasi ketua itu pada modul kita di 1 ya Bu. Nah di sini nanti kita akan berbincang-bincang sedikit tentang kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah. Nah sebelumnya Ibu perkenalkan dulu terlebih dahulu. Terima kasih Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Tika SPD MPD. Saya sebagai kepala sekolah SD 3 Negeri Pipin Raya. Saya sudah beberapa tahun bertugas di sini dan sampai saat ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat dan teman-teman di sekolah juga akan kita doakan bersama selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya pada Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Baik, terima kasih Bu Yuli. Tentu dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah harus terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah. Apabila terjadi kasus-kasus, saya tidak boleh tentu dengan gegabah mengambil keputusan untuk harus memilih dan memilah itu kasusnya seperti apa. Kira seperti itu. Kalau ada kasusnya mungkin Ya tentu dalam hal ini misalnya saya juga pernah mengalami laporan dari seorang guru ya yang bermasalah dengan seorang operator sekolah Putendi. Tentu dalam hal ini saya tidak boleh mengambil keputusan sepihak, harus melakukan identifikasi permasalahan terlebih dahulu, harus mencari apa permasalahan yang terjadi. Karena dalam hal ini kepala sekolah tentu harus arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga tidak akan merugikan pihak manapun. Karena rasa kekeluargaan yang selama ini sudah terjadi menjaga seperti itu. nanti Ibu misalnya dengan cara kekuasaan begitu ya Bu. Baik Bu, selama ini kan Ibu sudah menjabat menjadi kepala sekolah sudah beberapa tahun tentunya. Dan di sini juga Ibu mengalami kasus-kasus dilema di mana ada kepentingan sama-sama benar bersama-sama yang mengandung pendidikan. Nah, ini bagaimana cara Ibu untuk mengambil sikap Bu? Tentunya dalam hal ini Bu Juli kita tidak boleh gegabah. Laki-laki itu memang harus arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Tentu kita akan mengidentifikasi, mencari apa permasalahannya, kemudian kita harus mengetahui dulu apa benar atau tidak informasi yang disampaikan kepada kepala sekolah. Tentunya ada nanti hal-hal yang perlu kita lakukan supaya informasi yang kita dapatkan itu benar-benar adanya, tidak dengan kata lain informasi yang kita peroleh itu benar-benar teruji dan tidak akan merugikan. Maksimal mungkin mereka tidak merasa terganggu ketika berada di sekolah ini. Jadi Ibu benar-benar menimbangkan ya secara matang dulu mana yang paling benar dan keputusan apa yang bisa menguntungkan banyak orang begitu ya Bu ya. Ya, Sehingga itu tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi untuk langkah-langkah atau prosedurnya apa sih yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya Bu Juli, tentu menjadi kepala sekolah itu kita dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar mengidentifikasi permasalahan. Kita cari informasinya benar atau salah. Apakah guru itu menyampaikan informasi itu hanya dari hati nuraninya atau memang informasi yang disampaikan kepada kepala sekolah adalah ada pihak lain yang memang mengharapkan untuk menyampaikan permasalahan tersebut? Kan belum tentu. Bisa saja namanya aja manusia, tidak ada yang sempurna di dunia ini.
mungkin dia mempunyai kepentingan yang lain yang tidak kita ketahui, tapi memilihkan orang lain. Oleh karena itu kita mencari fakta-faktanya, benar atau tidak informasi yang kita peroleh tersebut. Kemudian masalah memang harus sabar-sabar sekali, betul-betul harus sabar dalam mencari fakta, informasi, mengidentifikasi, kemudian harus memilih dan memilah. Nah, ya, tidak begitu saja kita terima informasi yang kita dapatkan. Mungkin juga Bu Juli dalam hal ini kita juga harus mengetahui karakteristik orang yang memberikan informasi. Nah, ya, harus kita ketahui karakteristik guru. Tentu sebagai kepala sekolah harus sangat-sangat arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan seperti ini. Kira-kira Bu Juli. Iya, benar sekali Bu. Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap itu efektif dalam hal pengambilan keputusan, terutama itu pada kasus kriminal etika? Nah, tentunya dalam mengambil keputusan, Bu Juli, setiap permasalahan yang terjadi kita harus ada acuannya. Tentu harus sesuai dengan peraturan, ada perundang-undangan, ada norma-norma. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Sekolah ini adalah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang sebenarnya itu adalah sangat sistematis, ya, sangat terorganisir dia. Oleh karena itu semua kegiatan yang di sekolah apabila terjadi kasus, menjadi permasalahan, kita benar-benar mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentu tidak boleh melanggar hukum, norma, etika, aturan-aturan yang ada di sekolah. Kira-kira seperti itu. Oke Bu, menganalisis kasusnya terlebih dahulu. Ya, itu ya Bu. Nanti saya tanya namanya solusi yang baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, nah selama ini kan Ibu sedang menjabat sebagai seorang pemimpin, pastinya itu ada tantangannya Bu. Terus tantangan ini, tantangan apa saja yang Bu hadapi dalam hal pengambilan keputusan, terutama dalam hal dilema etika itu? Ya, terima kasih Bu Juli. Inilah yang sangat berat yang saya hadapi. Karena dalam mengambil keputusan apalagi di dunia etika itu kan tentu kita penuh perasaan. Mungkin sebagai kepala sekolah tentunya tidak boleh ada rasa tidak enak, merasa kasihan, ya. Mungkin ada malah kepentingan lain yang bisa merugikan pihak yang lainnya. Sehingga menjadi kepala sekolah itu memang harus profesional, harus adil, tidak boleh menghakimi seseorang, tidak boleh kemudian kita merasa sayang hanya 1-2 orang saja guru yang ada di sekolah, tetapi harus sama rata di sini. Karena di sini kita adalah the right man and the right place, ya. Sama-sama kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kepala sekolah harus seperti itu. Apalagi di sekolah kita selalu menunjung kegiatan and growing together, artinya berbagi dengan satu dengan yang lainnya. Informasi yang diketahui oleh satu orang diberikan kepada teman yang lain. Tentunya bagi sekolah-sekolah harus sangat-sangat arif dan bijaksana. Di sini mereka merasa nyaman di sekolah, merasa kekeluargaan sangat tinggi, sehingga dalam mengambil keputusan apabila ada permasalahan, tentu saya harus sangat profesional. Benar sekali. Jadi untuk jadwalnya ataupun tata kalanya, apakah Ibu sudah memilikinya dalam menyelesaikan permasalahan terjadi? Nah, terus bentuk seperti apa yang dijalankan? Ya, tentu ini juga salah satu memang yang harus saya program yang kepala sekolah lakukan. Selama ini dalam mengambil keputusan apabila ada permasalahan, tentu akan kita buat sesuatu seperti prosedur bagaimana mencapai. Tentu masalah apabila ada masalah tidak langsung kita ambil keputusan pada saat itu. Ada yang memang saat itu kita ambil keputusan. Tentu sebagai kepala sekolah itu sangat harus benar-benar sekali memikirkan memberikan keputusan itu sesuai dengan toksinya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan permasalahannya. Jika memang ini harus semaksimal mungkin, harus sedini mungkin yang diputuskan, kita harus siap. Apabila ini bisa kita musyawarahkan dulu, kita dengan cara musyawarah, atau memang ini kita buat rapat dasar kekeluargaan dulu, kita buat rapat kekeluargaan,
sehingga permasalahan yang terjadi, pemecahan masalah yang kita lakukan tidak akan merugikan guru, pendik, semua warga yang ada di sekolah. Mereka akan merasa nyaman berada di sekolah ini. Ya benar Bu, karena kan sekolah ini merupakan keluarga kita yang Ya, kedua ya. lembaga pendidikan, namun lembaga pendidikan ini tidak bisa berdiri sendiri dia. Dia memang suatu lembaga yang bekerja sama, punya sistemnya. Nah, jadi semua ada keterikatan. Makanya kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, guru juga tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dia suatu kerjasama yang sangat baik, dan kerjasama yang baik itu bisa terlaksana, bisa dijalankan apabila rasa kekeluargaan antara warga sekolah itu terjadi dengan baik. Begitu juga dalam memecahkan masalah ini. Ya benar Bu, intinya kita harus jaga makan di sini ya Bu. Betul. Terima kasih Bu. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, ada nggak sih Bu ini faktor-faktor yang bisa memudahkan Ibu itu dalam membantu Ibu dalam hal pengambilan keputusan? Ya, tentunya ada beberapa hal yang sangat kira-kira membantu dalam mengambil keputusan. Pertama sekali saya juga harus punya rasa dalam mengambil keputusan itu harus mempunyai sikap profesional, harus mempunyai bagaimana cara memandang permasalahan, dan dengan musyawarah nanti kita akan memanggil semua warga sekolah. Tentu kita akan mencari informasi-informasi yang ada pada guru-guru kita, mana yang baik, mana yang benar, ya kan. Tentu dalam hal ini Bu Juli sebagai kepala sekolah selalu akan memberikan motivasi, akan memberikan sesuatu yang bermakna kepada warga sekolah, baik itu guru, pendik, dan semua warga sekolah di sini. Baik Bu, berarti dalam pengambilan keputusan itu Ibu juga harus ada timbul rasa percaya dirinya Iya, dulu ya Bu betul. ya. Iya. Sehingga nanti setelah semua ada permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, tepat sasaran dan tidak saling menyinggung satu sama lain. Betul Begitu ya? sekali ya, sehingga antara satu guru dan guru lain mereka akan rasa kekeluargaan, keterikatan batin itu selalu terjaga. Karena apapun yang kita selesaikan dengan rasa yang memang dari tempat di hati yang sangat baik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang sangat baik dan tidak akan pernah mengecewakan antara guru satu dengan guru yang lain. Itu kira-kira begini. Luar biasa sekali jawaban Ibu. Nah, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, apa sih pembelajaran yang bisa Ibu ambil? Mungkin dari banyak pengalaman yang Ibu rasakan ya, yang Ibu alami setelah Ibu menjadi kepala sekolah. Yang ini tentu ini adalah suatu hal yang pertama ini sangat bermakna, sangat berharga, menjadi penghargaan bagi diri, bagi teman-teman yang ada di sekolah. Tentu saya sebagai kepala sekolah harus punya sikap yang jujur terhadap diri sendiri dulu, karena itu yang paling susah untuk kita kembangkan. Jujur terhadap diri sendiri, jujur dengan teman-teman yang ada di sekolah. Artinya apa? Sebagai kepala sekolah itu tidak boleh mengambil keputusan apabila memecahkan masalah itu bisa merugikan pihak yang lainnya, dan juga tidak boleh merugikan diri sendiri. Nah, ya, tentu kita pertama dulu harus merasa nyaman untuk diri. Kita harus jujur, bersikap adil, arif dan bijaksana. Kemudian begitu juga kita kembangkan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ya. Karena guru-guru tentunya mereka punya cara teknik pengembangan diri yang berbeda-beda. Mereka tentu punya kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu Bu Juli, apa yang kepala sekolah sampaikan kepada guru, apa yang disampaikan, motivasi yang disampaikan kepada guru, tentunya untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Karena satuan pendidikan ini adalah sangat bermakna dan sangat berarti untuk diri kita, untuk anak-anak yang anak-anak di masa yang akan datang sebagai penerus bangsa ini. Ya benar Bu, mungkin jadi kepala sekolah itu benar-benar harus memiliki sikap sabar ya Bu. Sabar, jujur, harus ikhlas ya Bu. Ikhlas dalam melakukan sesuatu yang mempertimbangkan juga permasalahannya bagaimana. Kemudian
kemudian mencari solusinya yang tepat bagaimana ya, melakukan permasalahan itu dengan rasa kekeluargaan yang paling ibu utamakan tadi ya. Dengan kita saling asik-asik Iya. begitu ya Bu. Wah, luar biasa sekali ini Bu pengalaman yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Sangat pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali ya Bu. Mempertimbangkan sana sininya ya Bu. Jujur saya pribadi itu sungguh merasa menjadi sangat terinspirasi dengan pengalaman yang Ibu utarakan kepada saya tadi. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Semoga nanti ini saya bisa mengambil pelajaran yang baik ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama di sini. Semoga menjadi guru penggerak yang profesional. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Maaf nih Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar. Bulan ini saya ada tugas liputan RNS ya Bu di Jalan Penggerak. Di sini kami ditugaskan membuat demonstrasi konseptual di modul 3.1 yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah. Dimana itu tentang pengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terutama itu dalam hal kasus dilema etika ya Bu. Nah, itu sebelum kita berbicara lebih lanjut, silakan diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia. Saya bertugas sekarang dari SD Negeri Cekar. Terima kasih ya Bu. Baik, kita kita saja ke pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bukan moral? Baik, saya akan menjawabnya. Selama saya bertugas, memang ada satu kasus yang pernah saya alami di tempat saya bertugas, yaitu antara seorang guru dengan guru. Jadi langkah yang pertama yang akan saya ambil, saya panggil dulu guru, misalnya guru kelas 4 sama guru kelas 6. Yang pertama sekali saya panggil dulu guru kelas 4. Saya panggil keluar dari saya, kemudian saya bertanya kepada guru tersebut, mengapa selama sekarang ibu sama guru kelas 6 kayaknya tidak pernah berbicara atau tidak akur lah. Kemudian sesudah saya panggil lagi guru kelas 4, guru kelas 4-nya keluar, kemudian saya panggil lagi guru kelas 6. Begitu juga saya tanya sama guru kelas 6, guru tersebut sama juga jawabannya. Jadi saya pertimbangkan ini pertanyaan sama-sama, jadi bagaimana solusi saya supaya antara ibu kelas 4 dengan ibu kelas 6 itu supaya akur. Saya panggil lah dua-duanya. Kemudian saya tanya, ibu tadi saya panggil ibu ini begini katanya. Jadi saya panggil guru kelas 6. Sebenarnya antara ibu dengan ibu apa permasalahannya sebenarnya karena setiap hari saya lihat tidak pernah akur. Jadi kalau masuk ke kantor pun kalau ibu satu yang ngomong, yang lain pun ibu yang kelas 6 diam. Kenapa Bu? Lalu ibu itu bercerita. Sesudah bercerita, lalu saya membuat satu solusi bagaimana antara guru kelas 4 dengan guru kelas 6 karena supaya akur, karena di sekolah kalau guru dengan guru akur, jadi apa yang kita rencanakan di sekolah bisa terlaksanakan dan lancar pula pada proses belajar mengajar. Jadi solusi saya ambil antara guru dan satu, saya nasihati semoga untuk kedepannya tidak terulang lagi, maka guru tersebut antara guru
antara kelas 4 dan kelas 6 saling memaafkan dan berpelukan. Begitu, berarti itu merupakan memberikan arahan ya kepada kedua guru tersebut supaya itu tidak saling menyinggung dan tidak saling menghakimi, nanti bisa akur kembali, gitu ya Bu? Iya. Baik Bu, selama ini kan Ibu sudah menjabat sebagai kepala sekolah sudah beberapa tahun. Tentunya banyak sekali ya Bu kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengambil nilai kebaikan ya Bu. Nah, bagaimana cara Ibu dalam mengambil sikap gitu Bu? Saya dilema itu kita harus memilih dua sisi. Mana tahu antara guru dengan guru kadang-kadang saling membenarkan. Jadi kalau kita lihat orang itu misalnya sehari-hari baik, yang satu lagi pun baik. Jadi kita harus mempertimbangkan dua sisi. Tidak mungkin kita memilih guru ini baik karena dia gini, kan tidak mungkin. Jadi kita harus lihat dulu, karena yang guru yang satu membenarkan diri sendiri, yang satu lagi juga begitu. Jadi terkadang ada dua hal yang bertentangan dengan hati nurani kita, tapi kita harus itu harus dilakukan. Yang terpenting saya selaku pemimpin harus mengambil keputusan demi kebaikan kita bersama. Jadi ya pertimbangkan dulu ya Bu dengan matang. Ya, jadi saya harus benar-benar menimbang secara matang dulu mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Seperti misalnya tadi ada permasalahan antara guru dengan guru di sekolah. Jadi itu ada dua kepentingan yang sama ya Bu, yang mengandung nilai kebaikan. Mana nanti ada permasalahan, Ibu selesaikan, Ibu selesaikan bersama-sama demi membawa perubahan di sekolah, gitu ya Bu? Iya. Kemudian Bu, untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu bagaimana Bu? Langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Untuk mengidentifikasi permasalahan itu, yang pertama dulu yaitu mengenali nilai-nilai saling bertentangan. Lalu yang kedua menentukan siapa yang terlibat atau langkah-langkah apa saja yang akan saya tempuh. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan peristiwa permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat yaitu menguji kebenarannya, benar atau tidak benar. Tentunya kita harus konfirmasi dulu ke semua pihak. Yang terakhir, kita menguji benar tidak kebenaran tersebut. Jadi tidak bisa mengambil keputusan dengan hanya melihat satu fakta saja ya Bu? Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, ini hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kelima? Selama ini yang saya lakukan analisis ya, menganalisis kasus, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Sehingga solusi tersebut bisa bermanfaat bagi bangsa, bagi orang banyak, yang bersifat baik secara jangka panjang. Iya benar Bu, berarti kalau terjadi kasus berarti Ibu melakukan analisisnya terlebih dahulu, kemudian baru Ibu menentukan apa solusinya yang akan dilakukan, gitu ya Bu? Nah, selama ini Ibu sudah menjabat sebagai pemimpin, pastinya itu ada tantangannya ya Bu, dan saya ingin mengetahui apa tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal dilema etika Bu. Itu mengenai tantangan secara manusiawi, saya sebagai atasan kadang-kadang bertentangan dengan moral karena ada rasa kasihan begitu. Sebetulnya rasa kasihan itu kalau kita sebagai atasan tidak boleh
tidak boleh ada ya Bu? iya, Ya. karena seorang atasan itu harus menjalankan tugas itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, Ya benar Bu, seorang atasan itu tidak boleh ada rasa kasihannya ya Bu ya. akan tetapi di satu sisi saya mempunyai peran ganda di samping sebagai seorang atasan, saya juga merupakan Orang tua. individu dalam diri saya sendiri. Saya yang berperan sebagai orang tua terhadap anak didik saya dan juga bawahan saya. Ya, baik Bu. Jadi di sini Ibu memiliki tata kala ya ataupun jadwal tentunya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, untuk bentuk dan prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau takalanya belum saya buat, tetapi misalnya jika ada masalah jangan Yang ringan ya Bu. yang ringan biasanya langsung saya putuskan, dan jika masalah yang terjadi itu berat, saya melakukan langkah-langkah ataupun tahap-tahapan seperti jawaban ya sudah saya utarakan di nomor 3 tadi. Ya Bu, berarti Ibu tadi melakukan langkah-langkah mengidentifikasi permasalahan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, terus Ibu mengumpulkan data-data ataupun fakta-fakta yang relevan ya Bu, dan selanjutnya Ibu menganalisis kebenarannya. Terima kasih Bu. Kalau menjadi kepala sekolah itu komplikasi banget ya Bu dalam menentukan kebijakan. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu, ada nggak sih faktor-faktor yang bisa mempermudahkan Ibu dalam membantu menyelesaikan pengambilan keputusan ini? Dalam mengambil keputusan, yang pertama saya harus timbul rasa percaya diri. Rasa percaya diri dulu, menempatkan diri harus otoriter. Demokratis juga tergantung permasalahan seperti apa yang saya hadapi. Terus faktor yang kedua, saya juga mengajak Warga sekolah warga sekolah dalam membantu mencari alternatif yang baik supaya semua itu terselesai dengan baik, tepat sasaran, dan tidak saling mengurangi begitu. menyinggung perasaan orang lain gitu ya Bu. Dan pengambilan benar Bu, dan pengambilan keputusan ini seorang pemimpin itu memang harus benar-benar ada rasa percaya dirinya, gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua yang telah disampaikan tadi, apa sih pelajaran yang bisa Ibu ambil? Mungkin dari begitu banyaknya pengalaman yang sudah Ibu alami beberapa tahun yang lalu menjadi kepala sekolah. Kalau untuk diri sendiri dalam mengambil keputusan itu, saya menjadi lebih bijaksana dan menanganis sebuah permasalahan. Permasalahan itu akan saya hadapi dengan penuh kesabaran dan kemudian yang mempertentangkan dan menemukan solusi yang tepat dan baik. Saya selesaikan dulu secara kekeluargaan. Jadi kita harus saling kasih, asah, asih, dan asuh begitu. Ya, berarti dalam pengambilan keputusan itu kepala sekolah memang harus benar-benar sabar ya Bu dalam menghadapi permasalahan di sekolah. Kemudian Ibu juga harus mempertimbangkan dan menentukan solusinya yang baik, bagaimana yang harus Ibu lakukan, jalan terbaiknya. Gitu ya Bu. Ya, wah luar biasa sekali nih pengalaman yang sudah Ibu terangkan kepada saya, dan jujur ya saya di sini sangat menginspirasi apa yang telah disampaikan kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama